pakai meja. Tes cek 1 2 1 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai kelak nanti. Malam hari ini kita kembali membaca surat Al-Baqarah dengan tafsir ringkasnya, halaman berapa? Al-Baqarah 282. Sekarang ya. Kemarin kan ini satu lembar ini kan cuma satu ayat. Tapi belum selesai kayaknya ya. Belum selesai, baru separuh kemarin. Ya. Berarti kita ulang ya bacanya ya. 282 kita ulang kembali. Ya, kemarin kayaknya baru separuh. Nah, kita ngulang bacanya, nanti keterangannya separuh lagi. Sudah ketemu? Al-Baqarah 282. Kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil 'adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah wal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'an fa in kana alladhi 'alaihil haqqu safihan
أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل ولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن يكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, kita ulangi sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, ya jika kalian itu bermuamalah, ya bidainin yaitu berhutang. Jika kalian itu berhutang, ya, yang biasa berhutang, nah ini ada penjelasan dalam Al-Quran. Seperti apa? Kasalam, akad salam. Akad salam itu kan hutang ya. Masih ingat akad salam? Akad salam itu beli barang, tapi barangnya itu mungkin 6 bulan, 1 tahun ke depan, uangnya di muka. Nah, saya pesen rambutan di tahun depan 10 ton, ini uangnya 10 juta. Uang 10 juta sekarang, nanti apa? Barangnya 1 tahun yang akan datang. Namanya akad salam. Ya. Ya, ini termasuk apa di sini? Termasuk utang. Tapi namanya salam ya, akad salam. Ya, jadi salam itu barang nanti di akhir, uang duluan. Nah, beda dengan cicil, DP beda. Kalau akad salam itu harus kontan uangnya. Nah, ini kontan 10 juta, 10 juta. Nah, itu salam namanya. Nah, kalau DP nanti berarti cicil namanya kredit ya, kredit itu. DP dulu. Nah, kalau salam enggak. Akad salam itu uangnya di depan, nanti barangnya di belakang. Ya, itu namanya akad salam. Qardin atau utang juga, ya. Ila ajali musamma, sampai waktu yang sudah dijanjikan. Biasanya kan utang gitu kan. Utang juga sama. Saya pinjam uang 1 juta, berapa? 1 bulan. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya. Apa perintahnya ini? Faktubuhu, hendaklah kalian tulis. Ya, jadi kalau di sini apa? Anjuran kalau kita punya hutang itu ditulis supaya apa? Tidak lupa. Ya, satu tidak lupa. Kalau hutang tidak ditulis kan lupa akhirnya kan.
Makanya kalau warung-warung tuh bon itu ditulis. Kalau tidak ditulis nanti seminggu baru bayar, lupa sudah. Ya, itu satu. Ditulis supaya tidak terjadi perselisihan. Ya, supaya tidak terjadi perselisihan. Loh, kemarin saya tuh bonnya cuma 10.000 kok ditulis 20.000. Kok ditagih 20.000? Masalahnya ada ditulis, ya kan? Maka di sini anjuran apa? Ketika kalian itu berhutang, muamalah hutang hendaklah ditulis, ya. Wal yaktub, dan hendaklah ya menulis, yaitu hutang tadi, bainakum, di antara kalian, katibun bil adl, yaitu apa? Nah, mungkin ada orang yang mencatat, ya, dengan adil, ya. Dengan adil itu maksudnya apa? Ya nanti tidak menambah juga tidak mengurangi, ya, tidak menambah. Cari tukang catat yang adil, ya. Tapi jarang ya kalau kita utang, cuman biasanya kita yang nyatet cuman salah satu, ya. Kalau tidak yang memberi piutang atau yang berhutang. Nah, tapi boleh juga misalnya kita mencari tukang catat. Tukang catat, kalau sekarang apa, admin ya mungkin ya. Nah, admin. Nah, jadi cari admin. Nah, admin itu harus adil ya, harus adil. Jangan sampai nanti merugikan salah satu. Merugikan yang berhutang atau merugikan yang punya piutang. Ya. Fal yaktub kitabadain, maka hendaklah menulis di antara kalian, yaitu seorang pencatat dengan adil, ya. Wala ya'bakatibun, dan hendaklah pencatat penulis tadi, ya, tidak boleh dia itu enggan atau melarang atau mencegah untuk menulis, ya, apabila dia disuruh tulis sebagaimana yang Allah ajarkan kepadanya, ya. Apalagi kalau zaman dulu itu kan orang-orang Arab kan tidak bisa nulis, ya, tidak bisa nulis kan. Baca tidak bisa, nulis juga tidak bisa. Orang Arab itu kan gitu. Nah, jadi tradisi Arab tuh tidak apa, dulu tidak menulis, ya. Tradisi orang Arab itu menghafal. Nah, makanya hafalannya ya hafalan, tapi kalau nulis itu bukan tradisi orang Arab. Orang Arab kalau belajar ya menghafal, ya. Membaca itu maksudnya orang Arab ya menghafal. Kan buta huruf mereka kan. Yang dimaksud membaca itu menghafal, tidak bisa nulis, ya kan? Tidak bisa nulis. Ya, jadi orang-orang Arab dulu mengandalkan apa? Hafalan. Ya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya karena Allah telah melebihkan tadi, orang yang pencatat tadi telah diberi kelebihan, yaitu bisa menulis. Maka apa? Hendaklah dia tidak kikir, ya, tidak kikir apa? Tidak kikir dalam mencatat tadi. Dia kan punya keahlian, punya skill. Maka kalau punya keahlian skill diminta tolong ya jangan kikir, kan begitu maksudnya. Ya, apalagi saat itu keahlian menulis itu jarang dan itu banyak dibutuhkan, terutama ketika apa? Ada akad hutang seperti ini. Ya. Bayangkan dulu kalau orang utang tuh tidak ditulis, ya. Mungkin zaman jahilah gitu ya. Kan tidak bisa nulis mereka, ya kan? Gimana nanti? Maka di sini ketika Islam datang, ini. Setelah Islam datang, ketika hutang piutang hendaklah ditulis. Ya, ditulis. Hah? Ya, itu pun apa ya di zaman Nabi ya. Ya, sebelum itu wallah alam ya. Sebelum itu kan ya di batu, kalau zaman dulu di Mesir itu kan relief-relief di batu kan begitu. Ya, tapi kalau di Arab itu dulu wallah alam belum ada kertas juga kan. Nah, belum ada kertas, nulisnya di mana? Di pelepah, korma, tulang-tulang ya. Ya, maka nanti ketika ada tawanan-tawanan dari Romawi itu yang bisa nulis,
Nah, mereka tugasnya apa? Tawanan tadi mengajarkan baca tulis kepada orang-orang Islam, gitu. Ya, dan itu kelebihan ya. Ya di dunia Arab dulu kan tidak ada tukang, ya kan? Makanya kalau orang Arab dulu bangun rumah gimana? Ya paling tanah liat, ya kan? Tanah liat disusun-susun itu kan. Nah, nanti mungkin 1 bulan 2 bulan kena panas, kena hujan, hancur lagi. Nah, nanti bangun lagi. Kayaknya masih di daerah Afrika ya itu ya. Masih itu. Jadi rumah itu ya pakai tanah liat itu. Ya, betul. Jadi nanti kalau panas, hujan-hujan bisa hancur lagi, dibangun lagi. Nah, masjid juga masih ada seperti itu. Ka'bah dulu kan juga dari batu saja kan, batu-batu disusun, belum ada kayunya. Nah, di Arab kan tidak ada kayu dulu kan, tidak ada kayu. Nah, kalau sekarang mungkin sudah semen ya, semen. Pertama kali Ka'bah itu pakai kayu itu zamannya siapa ya? Saya lupa itu. Ya, ketika ada kapal tenggelam di Riyadh itu, nah, kemudian ada inisiatif informasi. Maka kapal itu dimanfaatkan kemudian dibawa ke Mekah, salah satunya juga untuk menyusun Ka'bah. Ya. Makanya tukang itu dulu tidak ada, ya, tukang batu. Makanya ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab dia membuat kebijakan tidak boleh ada orang non Muslim tinggal di Madinah, tidak boleh. Jadi Madinah itu harus steril dari non Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi tidak boleh. Zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tapi ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Dia punya budak Abu Lulu'ah. Maka dia mengatakan, wahai Umar bin Khattab, kecualikan ini budak saya. Kenapa? Karena budak saya itu punya skill. Ternyata budaknya itu punya keahlian tukang lah. Ya, akhirnya karena permintaan sahabat, maka budak Mughirah bin Syu'bah ini diizinkan tinggal di Madinah. Ya. Dulu pernah saya sampaikan, ketika Umar bertemu dengan Abu Lulu'ah, Umar mengatakan, wahai Abu Lulu'ah, tolong buatkan aku semacam alat. Ya, karena dia tukang. Maka Abu Lulu'ah mengatakan, wahai Umar, aku akan buatkan engkau sebuah alat yang nanti akan menggemparkan dunia timur dan barat. Ya, sampai seperti itu kan? Hanya betul. Ketika di subuh hari, Umar bin Khattab sedang sholat subuh menjadi imam. Abu Lulu'ah itu datang dari belakang menggunakan pisau bermata 2 yang sudah dikasih racun. Langsung dia tikam Umar bin Khattab dari belakang, kena pundak dan kena lambungnya sini. Nah, itu justru apa? Itulah Umar bin Khattab yang bikin peraturan tidak boleh ada non-muslim tinggal di Madinah, karena mengecualikan Abu Lulu'ah. Justru dialah yang akhirnya membunuh siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Kembali kepada ini. Ayyaktuba kama alamahum, ya, hendaklah penulis tadi itu tidak kikir, ya, tidak kikir karena punya kelebihan tadi untuk apa? Mencatat kalau terjadi akad utang piutang. Kemudian wal yaktub, hendaklah pencatat tadi itu mencatat allazi alaihaq, yaitu dengan kebenaran, yaitu utang tadi, karena dia itu menjadi saksi. Dia kan yang nyatat kan, Nah, yang nyatat, nah, berarti dia juga menjadi saksi. Ya, kalau di bank tuh ada saksinya enggak kalau utang piutang tuh? Hah? Istri saksinya kah? Waliyatakilah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, kepada Rabbahu. Waliyatakilah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Rabbahu, Tuhan, ya, fi imlaihi, ketika mencatat tadi. Ya, ketika mencatat yang jujur, ya. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi, jangan dirubah-rubah.
Ya. Kan banyak orang merubah nota kan banyak ya. Nota itu dirubah, ada yang minta nota kosong nanti diisi sendiri. Nah. Hah? Ya, ini sudah diperingatkan ya. Wal yattaqillah rabbah, dan adalah dia bertakwa kepada Allah Rabbah Tuhannya ketika dia mengisi tadi. Wala yabkhas, dan janganlah dia mengurangi minhu darinya syai'an sesuatu pun. Ya. Ya, maksudnya jangan dia apa namanya curang ya, main curang. Ya. Fa in kana alail haqqu safihan, yang mana ketika orang yang misalnya ya, orang yang apa? Alaihil haq itu orang yang memberi piutang. Saya lupa ya. Entah itu yang memberi utang atau yang berutang, itu orang yang bodoh. Orang bodoh kan bisa ditipu. Ya. Dulu utangnya 10.000 ditulis 15.000. Nah, biasanya yang utang tuh biasanya tidak teliti atau tidak tahu lah, yang penting tanda tangan kan begitu. Ujung-ujungnya nanti apa bayarnya? Oh, dulu saya utangnya 10 kok sekarang suruh bayar 20. Nah, ini buktinya, sudah. Nah, sudah. Ya, saya kemarin sempat dengar ada seperti itu, tapi saya lupa ya, di mana itu. Lupa. Au doifan, atau dia orang yang lemah. Ya, lemah itu karena dia masih anak-anak atau dia sudah pikun tua. Ya, jadi ditipu. Ya. Sampai-sampai rumahnya hilang ya. Di mana itu, saya kemarin ada berita itu. Jadi dia yang punya rumah, terus intinya apa itu, ada orang tinggal di situ, akhirnya apa, justru sekarang orang yang tinggal di situ yang memiliki rumah tersebut. Orang tua ini. Ya. Ya. Aula yastati ayyumillahu, atau dia itu tidak mampu. Ya, tidak mampu. Ya, karena apa? Ya karena mungkin kebodohannya dalam bahasa, tidak tahu apa namanya administrasi, tidak tahu apa lagi. Ya pokoknya tidak tahu masalah administrasi tadi, kemudian ditipu. Ya. Maka kalau seperti itu, fal yumlil waliyuhu, maka hendaklah apa? Orang yang menangani tersebut adalah orang walinya, ya, wali. Kalau anak kecil, ya cari walinya siapa? Bil adil, dengan adil. Itu ya, jadi itu. Wastasidu, dan saksikanlah, ya, aladain, atas utang, bisahidaini. Nah, ini ada lagi. Dianjurkan kalau terjadi akad utang piutang itu ada 2 orang saksi. Ya. 2 orang saksi. Kalau nikah itu saksinya berapa? Nikah 2, minimal 2 kan? Harus laki-laki. Ya kan? Nah, ini sama. Akad utang piutang itu dianjurkan juga ada 2 orang saksi. Ya. Syahidah ini yaitu 2 orang laki-laki. Minan rijalikum, dari laki-laki kalian, ya, yaitu orang yang merdeka. Fa'ilam yakuna, apabila tidak ada 2 orang laki-laki, tidak ada ini. Dari saksi 2 laki-laki ternyata tidak ada. Ya, fa'ilam yakun rojula ini farojulun, maka boleh 1 laki-laki. Ya, tapi apa? Wa mar'atani, yaitu dengan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Karena laki-laki perempuan itu berbanding 1:2. Untuk saksi juga sama. Jadi kalau saksinya 1 laki-laki 1 perempuan tidak cukup. Kalau 1 laki-laki perempuannya 2. Itu dalam muamalah ya, dalam muamalah maksudnya. Kalau dalam nikah beda lagi kan? Hah? Tidak ada laki-laki, tidak perempuan. Perempuan semua. Ya. Ya. Ya.
Nah ini. Ya, di sini coba diulang ya, bentar. Wastasidu, dan ndaklah kalian bersaksi atau persaksikanlah aladain atas utang piutang sahidaini, yaitu dua orang laki-laki min rijalikum, dari laki-laki kalian. Jadi laki-laki. Ya. Fa illam yakuna, jika tidak ada dua orang laki-laki, farajulun wa mra'atani, maka satu laki-laki dan dua perempuan. Ya. Ya, waris kan juga sama ya. Waris itu perbandingan 1:. Nah, kenapa ini dalam muamalah ya. Nanti kalau dalam saksi yang lain beda kayaknya. Ya. Kenapa ini perempuan harus dua? Karena perempuan itu banyak lupanya, alasannya, ilahnya. Perempuan itu banyak lupanya. Coba diperhatikanlah, kita dengan istri kita yang sering lupa yang siapa kira-kira? Ya, secara umum yang banyak lupa itu perempuan daripada laki-laki. Nah, nanti kalau misalnya saksinya perempuan dia lupa, nah repot juga ini. Saya lupa ya. Nah, ini kan masalah utang piutang kan, saksi lupa. Mimman tardauna minaswada, yaitu dari orang yang engkau ridhoi daripada saksi tersebut. Ya, jadi gitu. Kita milih saksi ini yang kita ridhoi, yang kita setujui. Ya. Yang kalau kita ridhoi, kita setuju, berarti kita sudah tahu karakter sifatnya. Oh, saya milih dia. Nah, dia itu orang adil, jujur. Nah, jadi saksi itu silakan cari yang kalian ridhoi. Ya. Antadilla ihdahuma. Ya, karena apa? Ya, jika salah satu dari keduanya lupa, ya, karena apa? Karena lemah akalnya tadi, fatuzkiro, maka hendaklah diingatkan ihdahuma al-ukhra. Nah, jadi intinya apa di sini? Jika salah satu di antara keduanya lupa, ya diingatkan, ya, saksi. Walaya basyuhada, dan tidak boleh bagi saksi itu idza madu'u, jika dia diminta untuk untuk menjadi saksi. Misalnya ini utang piutangnya sudah, itu mau akad piutang atau sudah mau membayar kan begitu. Dulu saksinya mana? Dipanggil. Nah, maka saksi ini hendaklah dia dia datang memberi kesaksian. Memberi kesaksian. Ya, maka ini pentingnya saksi ya. Pentingnya saksi. Kalau kita benar dia salah. Tapi kalau ada saksi kira-kira gimana? Nah, berat juga kan? Mana saksinya? Saksi tidak ada, tulisan tidak ada. Biasa ini masalah tanah juga gitu ya. Kalau tanah tidak ada saksi, tidak ada tulisan, biasanya saksi itu sudah meninggal juga. Sudah, ini urusan pertanahan nanti ya kalau seperti itu. Tapi dalam Al-Quran ada adab-adabnya seperti itu. Maka adalah saksi itu tidak menolak ya, ketika dia dipanggil untuk menjadi saksi atau sebagai saksi. Wala tas'amu, dan janganlah, yaitu cenderung ya, dan janganlah kalian tas'amu itu condong ya, ya, atau tidak mau untuk menulis sebagai saksi, baik itu utangnya itu sogiron kecil ataupun banyak ya, ila ajali, sampai waktu yang ditentukan. Jadi utang ini, tapi kalau utang kecil biasanya kita tidak perlu saksi ya. Kalau utangnya sampai jutaan, puluhan juta, saksi.
atau jual beli. Nah, tapi kalau di sini baik utang itu sedikit ataupun banyak, hendaklah pakai saksi. Zalikum, yang demikian itu al-katbu, yaitu ketika ditulis tadi, aksatu, lebih adil, indallahi di sisi Allah, wa aqwam, dan lebih tegak lisahadah bagi persaksian. Wa adna, dan itu lebih dekat, alla tartabu, supaya kalian tidak ragu. Illa antakuna tijarotan, kecuali kalau itu jual beli yang hadirotan. Maksudnya tijarotan hadirotan tidak utang. Ya, kalau tadi kan ini masalah utang ya. Masalah utang masalahnya ini ada saksi. Nah ini kecuali apa? Kecuali kalau jual beli itu kontan, ini uangnya, ini barangnya. Nah, itu mungkin tidak perlu saksi. Illa antakuna tijarotan hadirotan. Ya. Tudirunaha bainakum, yang dimana kalian itu sudah saling percaya. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak mengapa di antara kalian itu tidak menulisnya. Nah, apa-apa, karena apa? Sudah saling percaya. Ya. Kenapa ditulis? Biasanya kan bisa karena tidak percaya juga kan. Kalau tidak ditulis ya nanti susah ini. Nah, tapi kalau sudah saling percaya, ya kalau jual beli kontan kan sudah, barang diterima, uang diserahkan sudah, ya kan. Nanti tidak akan ada perselisihan. Tapi kalau hutang, nah ini hutangnya sekarang, ya kan. Besok setahun lagi ditagih. Ternyata nagihnya lebih. Kemarin itu Pak Dusdian itu bilang sama saya, kalau utang 20 tahun yang lalu 1 juta, sekarang setelah 20 tahun yang lalu, sekarang apakah dia harus bayar 1 juta? 20 tahun yang lalu 1 juta kan banyak. Ya. Kalau sekarang 1 juta itu sedikit. Ya, maka apakah harus bayarnya juga 1 juta atau apa? Atau lebih nilainya? Ya. Yang saya tahu, yang saya dengar itu, ya tetap bayar 1 juta. Ya, tetap bayar 1 juta. Terkecuali kalau mata uang sekarang ini sudah hancur. Nah, itu nanti bisa diganti dengan emas atau apa sebagainya. Ya. Itu, tapi apa? Ada adab ya. Ada adab bagi orang yang berhutang dan ada adab juga bagi orang yang memberi piutang. Adab orang yang memberi piutang apa? Dia tidak menagih kalau ternyata yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan. Ya, jadi memberikan kelonggaran. Itu adabnya orang yang memberi piutang. Dan waktu yang diundur-undur tadi, 1 harinya itu dihitung pahala sedekah. Misalnya kita memberi piutang 1 juta. Kok sampai 1 bulan nih belum bayar? Karena memang sulit ekonominya. Maka setiap 1 hari tadi itu dihitung sedekah. Enak kan? Sudah dapat pahala sedekah selama 1 bulan, uangnya nanti kembali. Makanya tidak boleh kan, denda kan tidak boleh. Ini terlambat ini, malah dapat pahala, malah dapat dosa. Tapi ada bagi orang yang berhutang, hendaklah adabnya itu dia apa? Berterima kasih. Pinjam 1 juta, sudah diberi waktu apa? Mundur 1 bulan 2 bulan. Nah, terima kasihnya apa? Maka nanti dia memberi adabnya ya, kelebihan. Tapi sekali lagi tidak disyaratkan di awal. Kalau disyaratkan di awal nanti apa? Jadi riba. Begitu. Jadi riba. Karena Rasulullah itu pernah pinjam seekor kambing. Ya, pinjam seekor kambing. Kalau tidak salah saat itu zakat mal kosong.
Ya mungkin ada orang mau minta atau apa, karena ada kambing, maka Rasulullah pinjam kambing kepada warga atau sahabatnya saya itu kambing. Nah setelah zakat mal itu banyak zakat-zakat masuk, maka Rasulullah mengembalikan berapa? 2 ekor kambing. Itu adab ya. Tapi apa, sekali lagi tidak harus gitu ya, tidak harus. Kalau mengharuskan nanti jadi apa? Riba tadi. Ya, riba tadi. Berarti apa, sebagai apa? Sebagai gade atau apa? Ada orang utang banyak, terus suruh ngambil, nggak sanggup bayar. Oh ya. Ya, dalam akad jual beli itu harus jelas berapa harganya. Ya. Nilainya harus jelas. Maka jual beli yang nilainya tidak jelas juga termasuk, tidak boleh horor kan, harus jelas. Jadi tanah itu harganya berapa? Ya kan begitu. Misalnya utangnya 10 juta, harga kaplingannya mungkin 5 juta, gitu kan? Ya. Ya kalau yang punya piutang rela ya sudah tidak apa-apa, 5 juta tidak apa-apa, itu bagus juga, ya kan? Yang penting jelas juga. Atau kalau lebih, mungkinnya utangnya 10 juta, kaplingannya ternyata 15 juta. Kira-kira yang berhutang rela enggak 5 juta ini? Dia sudah enggak punya uang, 5 juta dikasihkan kan enggak kan? Nah, ya, salah satu unsur sahnya jual beli itu kan apa? Saling ridho tadi. Saling ridho. Antarodin. Ya, syarat sahnya jual beli itu pembeli ridho, penjual juga ridho. Maka ada tawar menawar tadi. Nah, kalau seperti itu tinggal aja ridho enggak, ya kan? Rela enggak pihak yang satunya gitu. Wala yudaru katibun. Nah. Falaisa alaikum junahun, maka tidak dosa atas kalian alla taktubuha, untuk tidak menulis utang tadi. Wasidu, dan persaksikanlah idza tabayatum, ketika kalian saling berjual beli, ya. Dan perintah ini akan hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Wala yudhariu katibun wala syahidun, dan janganlah yang mencatat tadi itu memberi mudorot ya kepada keduanya, baik yang memberi hutang atau yang berhutang. Wala syahidun, begitu saksi. Hendaklah saksi itu tidak menzalimi yang hutang maupun yang berhutang. Ya. Ya, dengan merubah-rubah apa angka tadi, ya kan? Hah, gitu. Ada orang hutang 1 juta. Ya. Enggak bisa bayar. Terus yang hutangnya itu dia kan punya anak perempuan misalkan. Harus sekalian sama saya. Ya. Ya, saya tidak tahu kalau seperti itu kan manusia bukan untuk dijual ya. Manusia, kalau budak ya, kalau budak itu bisa dijual belikan. Tapi kalau orang merdeka kan tidak bisa dijual belikan kan gitu. Ya seperti itu, tidak bisa bayar utang. Ya. Wallahu alam ya, apa namanya, boleh atau tidaknya ya. Tapi yang jelas apa? Ya. Hah? Ya anaknya ridho enggak gitu. Ya. Ya. Nah, belum tahu kalau kasus seperti itu ya. Anaknya punya utang,
nggak bisa bayar utang ya sudah anaknya dinikahi kan begitu kan. Nah, apakah itu termasuk jual beli yang sah atau tidak saya juga belum tahu ya. Ya intinya kan apa ya? Karena manusia itu beda dengan barang ya, manusia beda dengan barang. Beda kalau budak tadi, budak bisa, budak bisa. Karena budak itu bisa dijual diperjualbelikan, itu bisa. Ya. Belum tahu ya, nanti hukumnya seperti apa. Ya. Ya. Jual belinya itu dia tidak berhadapan antara penjual dan pembeli, cuma melalui media atau melalui HP. Apakah itu maksud untuk jual belinya kan? Barangnya bukan benar, cuma melalui gambar ada itu belum tentu. Gambar itu sesuai dengan yang diharapkan dengan pembeli. Kebanyakan yang itu kejadian untuk jual beli melalui online melalui. Ya. Salah satu daripada syarat jual beli itu memang tidak ada unsur horor. Horor itu tidak ada kejelasan. Ya. Kalau langsung barang di sini langsung bisa diteliti kan begitu. Dibuka, oh ini rusak, ini namanya jelas. Kalau horor itu tidak tahu barangnya ini. Tidak tahu barangnya. Itu horor. Bisa, makanya rentan juga ada penipuan. Kadang-kadang yang dijual tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan begitu. Nah itu sering terjadi. Nah ini memang ada tergantung penjual pembelinya jujur atau tidak. Kalau pakai sistem online ini sekarang, ya. Ya kalau hadis awalnya kan ketika Rasulullah itu jual ke pasar, sidak ke pasar, kemudian Rasulullah itu melewati seorang penjual. Maka kemudian Rasulullah memasukkan tangannya itu ke dalam gandum tersebut. Ternyata yang di dalam itu basah, sementara yang di atas itu bagus, gitu kan? Maka Rasulullah bertanya, kenapa ini? Yang di dalam basah kok yang di luar bagus? Alasannya ya ini kehujanan. Ya, apa kata Rasulullah? Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Jadi harus dijelaskan. Ya, maka kalau kita itu menjadi penjual itu harus jujur. Misalnya jual beli motor. Oh ini motor ini dulu pernah jatuh. Oh motor ini dulu pernah ganti ininya. Itu harus seperti itu. Itu namanya pedagang yang jujur. Nah kalau online tadi ya memang terbuka peluang untuk barang tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dan kita tidak bisa bolak-balik HP dibalik ya tetap sama saja kan. Nah, maka kalau hal seperti itu ya kalau mungkin akadnya itu mungkin akad syarat jual beli kan pertama penjual ya kan, pembeli itu sudah ada, penjual pembeli ada walaupun lewat HP. Yang kedua barangnya. Nah ini barangnya ada atau tidak. Maka tidak boleh akad jual beli barang yang tidak ada. Ya, tidak boleh. Kemudian yang terakhir adanya akad tadi 4 ya. Syarat jual beli kan 4 berarti penjual, ada pembeli, ada akad, ada barang. Dan barang ini barang itu bisa diserah terimakan. Nah kalau online cuman foto-foto begini, ya kalau penjualnya tidak jujur ya nanti yang ditampilkan yang baik-baik tapi nanti yang dikirim beda. Nah, ini termasuk horor penipuan. Seperti tadi, gandum yang di bawah basah, yang di atas bagus. Maka itu tidak boleh juga. Ya. Boleh itu. Ya. Ya, penjual yang baik itu seperti itu. Jadi kalau terjadi cacat pada barang, dia sanggup menanggung. Ya. Selagi
tidak sesuai dengan speknya, ya kan? Atau barang tersebut rusak ketika belum sampai ke tangan pembeli. Biasanya ada juga yang kalau buka itu pakai video kan. Ya. Misalkan kurang satu barangnya, Ya. kirim lagi satu. Ya seperti itu. Kalau jual beli online harus teliti banget ya, teliti. Sehingga kalau tidak sesuai atau barang cacat kita bisa komplain. Bisa sudah belum? Ya sudah. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.